あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドライン。ソゲキング、あの旗撃ち抜け。了解。巨大パチンコ、なおカブト、その威力とくと見よう。どうした望むところだ。Era Konoha telah usai. Sekarang Indonesia telah memasuki arts baru, yaitu arts One Piece. So, selamat datang di Grand Line. Seperti yang kita tahu, yang sedang hangat diperbincangkan adalah sebuah tren. Yang tadinya, tren itu adalah tren biasa ketika masyarakat umum mengibarkan bendera Jolly Roger Mugiwara Pirate, yang kemudian sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan zamannya ini menyebutnya dengan istilah bendera One Piece. Lalu apakah yang menjadikan tren ini menjadi besar? Yaitu adalah statement dari para pejabat kita yang benar-benar di luar dugaan semua orang. Statement di mana tren mengibarkan Jolly Roger Mugiwara Pirate, padahal pengibarannya ini dilakukan di rumah, di jalan, di perahu, di gedung yang belum selesai dibangun, di mobil-mobil atau di kendaraan-kendaraan, di mana pengibaran bendera One Piece ini tidak disertai aksi anarkis atau aksi apapun ya. Benar-benar cuman mengibarkan bendera One Piece. Lalu para pemerintah atau beberapa pejabat menanggapi tren ini dengan terlalu berlebihannya. Mereka menganggap bahwa tren pengibaran bendera One Piece ini adalah upaya memecah belah bangsa atau upaya makar ya. Sampai-sampai orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini akan ditindak atau akan diberikan sanksi. Wah, ini benar-benar kita sudah ada di Grand Line ya guys ya. Kalau di dunia One Piece, pemerintah dunia atau world government itu dikenal sebagai hierarki yang sangat otoriter ya. Di mana pemerintah dunia atau world government ini itu sangat-sangat kejam ya, diskriminatif, benar-benar tidak menghargai demokrasi ya, sampai-sampai orang-orang dibungkam, sampai-sampai orang-orang yang ingin mempelajari sejarah di masa lalu itu dianggap sebagai tindak kriminal terbesar. Sampai-sampai ada seorang profesor beserta perpustakaan besarnya harus dimusnahkan, yaitu insiden di Ohara ya. Nah, karena pemerintah ini ingin menciptakan sejarah versi mereka sendiri. Nah, inilah yang kemudian terjadi di God Valley. Di mana apa yang sebenarnya terjadi di God Valley itu benar-benar dimanipulasi, menciptakan sejarah yang menguntungkan perspektif untuk pemerintah dunia itu sendiri ya. Ini benar-benar sangat kejam ya, sangat-sangat diskriminatif ya. Nah, ketika tren pengibaran bendera One Piece ini benar-benar dianggap oleh Bapak Sufmi Dasko ya, selaku wakil ketua dari Dewan Perwakilan Rakyat kita, menganggap bahwa tren pengibaran bendera One Piece ini sebagai upaya memecah belah bangsa. Tidak cukup sampai di situ. Bahkan sampai-sampai Bapak Budi Gunawan selaku Menteri Bidang Koordinasi, Bidang Politik dan Pertahanannya itu akan melakukan sanksi tegas kepada para pelaku pengibaran bendera One Piece ini ya. Dengan respon yang sangat-sangat ofensif ya, dan terkesan menyerang masyarakat ya, terkesan kayak menyerang rakyatnya sendiri ya. Itu secara tidak langsung mereka itu memvalidasi bahwa kondisi pemerintah saat ini itu benar-benar sama kayak pemerintah dunia
yang ada di semesta One Piece. Kalau begitu, jangan-jangan ya, apakah gedung DPR itu adalah Marizoa? Menarik ya. Dan apakah rapat-rapat di gedung DPR itu adalah referee? Sangat menarik. Kalau begitu, apakah para pejabat ini adalah Tenryubito? Kalau begitu, apakah para menteri ini adalah Gorosei? Sangat menarik ya. Dan kalau seperti itu, apa jangan-jangan ya, pas Pampres itu Holy Night ya guys ya? Wah, gimana menurut kalian? Tapi siapakah sosok Im Sama di Indonesia? Apa jangan-jangan Im Sama adalah sosok wanita dengan yokai banteng? Kalian bisa tebak sendiri ya. Tapi gue tetap masih percaya sama pemerintahan Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto. Karena Bapak Prabowo Subianto itu udah bener-bener presiden terbaik yang kita miliki ya. Karena sepak terjangnya juga gue percaya Bapak Prabowo itu akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gue sangat percaya dan gue yakin ya. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang ada di jajaran bawahnya. Karena segala peraturan, segala kebijakan yang nggak bijak ya, itu kayak terkesan nyeleneh dan merugikan masyarakat. Dimana seperti yang kita tahu, kebijakan dari PPATK yang akan membekukan rekening ya, yang tidak dipakai oleh masyarakat. Atau ya sama seperti statement dalam tren ini ya, mengeluarkan statement yang benar-benar ofensif kepada masyarakat ya. Itu kayak masalahnya tuh bukan pada pemimpin tertinggi tetapi pada koordinasi yang ada di bawahnya. Kembali lagi pada fokus kita dalam konten kali ini, yaitu di mana Indonesia sedang memasuki Arc One Piece ya. Di mana dalam semesta One Piece atau dunia One Piece diperkenalkan sosok raja di masa lalu yang bernama Joy Boy. Itu adalah sebuah kisah legendaris yang terjadi 800 tahun yang lalu. Nah, di Indonesia pun sama ya. Ada seorang raja yang bernama Joyo Boyo. Joy Boy dan Joyo Boyo ya. Nah, Raja Joyoboyo ini adalah sebuah raja di kerajaan Kediri yang memimpin di abad 12 atau 900 tahun yang lalu. Apakah Oda Sensei ini terinspirasi dari kisah Raja Joyoboyo dan akhirnya menciptakan karakter Joy Boy? Kita tidak pernah tahu ya. Nah, tidak sampai di situ, ada beberapa kesamaan antara One Piece dan juga Indonesia. Gue akan memperlihatkan sebuah gambar di mana ada persamaan di dunia One Piece dan juga di Indonesia. Yang pertama, di One Piece itu ada Sandora City. Dimana kalau di Indonesia ada Kingdom Temple di Kediri. Itu bentuk bangunannya sama persis ya. Sandora City dengan Kingdom Temple Kediri. Temple Kediri ya, Kingdom Temple. Nah, itu kan bukan sebuah kebetulan ya. Yang kedua, di One Piece ada Arlong Park. Dimana kalau di Indonesia ada Keraton Kasepuhan dari Cirebon. Ini bentuk gapuranya sama banget ya di Arlong Park dengan di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, di sini masih di Arlong Park itu bentuk bangunannya sama kayak bentuk Pura Meru di Bali. Terus di One Piece ada Joe Island, bentuk rumah atau atap rumahnya itu sama kayak bentuk Gadang House di Minangkabau Traditional House atau rumah tradisional Minangkabau yang bernama Gadang House. Bentuk atap rumahnya itu sama kayak di Joe Island di One Piece ya. Masih di Joe Island itu ada
bentuk bangunan yang sama. Ini secara tadi kan atapnya ya, sekarang itu bentuk bangunannya itu sama kayak di rumah bolon Batak tradisional house atau rumah tradisional Batak. Nah, ini secara bentuk bangunannya ya. Nah, kalau di One Piece ada di Bird ya. Nah, kalau di Indonesia sama dengan Enggang Bird yang ada di Kalimantan. Ini bentuknya sama banget ya. Nah, di One Piece ada Spectre ya. Tropical Hotel Owner Jaya. Nah, di sini kita diperlihatkan sosok owner ya, sosok orang ya di sini ya. Di mana outfit dari orang ini itu sama kayak di Safari Bali. Balinesman tradisional outfitnya itu sama ya kayak si Spectre di dunia One Piece ini ya. Lanjut lagi di One Piece ada The Flying Fish Rider. Nah, ini rumahnya atau markas atau base campnya para Flying Fish Rider yang dipimpin oleh Duval ya. Nah, sama kayak bentuk Omohada, rumah tradisional yang ada di Nias Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri ya, kemiripan atau kesamaannya ini bener-bener mirip banget sih. Ini kayak Omohada yang dianimasikan ya. Lalu ada word di One Piece, yaitu ada upper statue ya. Statue itu kayak bentuk prasasti gitu ya. Nah, di Indonesia ada Kamoro wood carving yang ada di Papua. Nah, bentuknya lagi-lagi sama ya. Lalu ada sacrificial altar upper yard. Nah, ini di One Piece ya. Nah, kalau di Indonesia ada suku temple yang ada di Central Java atau Central Jawa ya. Nah, bentuknya sama banget ya. Lalu di One Piece ada Jaya Island. Kalau di Indonesia ada Bukit Tinggi yang ada di Sumatera Barat ya. Ini memang bentuknya sama banget ya. Lalu, nah ini menarik. Di One Piece itu ada outfit celananya Enel ya. God Enel ya. Trouser pattern. Nah, trouser pattern itu kayak pola trouser, namanya pola trouser. Nah, ini sama banget kayak batik parang di Jawa. Ini pola-polanya itu sama ya. Apakah God Enel ini orang Jawa atau dia hanya membeli merchandise atau souvenir ketika dia berkunjung di Jawa ya. Lalu masih ada di One Piece di Bird lagi ya. Nah, Enggang Bird ini di Kalimantan bentuknya ya, bener-bener paruhnya itu sama banget kayak Bird yang ada di One Piece ya. Lalu ada Sojo dan Masira. Itu orang utan ya, yang ada di Kalimantan. Jadi Sojo dan Masira itu sosok kayak bener-bener orang utan sih, bajak laut orang utan ya. Bentuknya memang sama ya. Nah, lalu ada Sandian Mas yang ada di One Piece itu mirip sama Hudox ya, atau topeng tradisional Dayak, suku Dayak. Ini bener-bener kayak mirip banget sih ini ya. Nah, lalu di One Piece ada suku Sandian ya, yang dengan visual sesuai dengan yang kita lihat dalam gambar ya. Di Indonesia ada suku Dayak Kalimantan. Ini bener-bener kayak kepala burungnya itu sama ya. Wah, ini gokil banget Oda Sensei ya. Nah, di One Piece juga masih di Sandian. Ini ada sosok Kalgara ya. Itu sama kayak suku Dayak. Itu kayak bentukan outfit apa segala macamnya sama kayak suku Dayak. Apalagi Sandian itu kan nggak pakai baju full ya. Pakai baju adat yang bener-bener sama banget kayak suku Dayak. Dengan ciri khas senjatanya yaitu berupa tombak ya. Nah, masih di Sandian lagi. Ini ada Sandian Sil atau tameng Sandiannya. Itu sama banget kayak Talawang, yaitu tameng tradisional suku Dayak. Wah, jangan-jangan Sandian ini memang suku Dayak ya. Nah, di One Piece ada sacrificial altar, Aperiat lagi ya. Nah, sama dengan suku temple di Central Jawa. Ini bentuknya memang mirip ya. Lalu di One Piece ada Sandian Mas. Wah, ini lebih spesifik lagi ya. Ini kayak topeng Sandian ya. Nah, ada Hudok nih. Dayak tradisional Mas ya. Nah, ini bener-bener mirip ya. Ini di zoom in ya. Ini lebih mirip lagi karena lebih detail ya. Nah, lalu di One Piece itu ada Nika ya. Siluet ya. Siluetnya Nika yang ada di matahari itu.
itu sama kayak pagelaran wayang, di mana wayang itu kan memainkan siluet ya. Ini menarik banget ya. Nah, ini yang keren sih. Di One Piece itu kan ada Nika, Sun God, Dewa Matahari ya. Nika, Dewa Matahari. Itu kalau di Indonesia ada sebuah istilah yang bernama Arunika. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sinar matahari atau sunrise ya, matahari terbit anjir. Wah, keren banget sih. Jadi ini kayaknya udah bener-bener fix ya bahwa Indonesia telah melewati Arts Konoha dan sekarang sedang berada di Arts One Piece. Kita kembali lagi kepada tren yang sedang heboh, yaitu tren pengibaran Jolly Roger Mugiwara Pirate. Nah, gue sebagai salah satu nakama termasuk yang mendukung ya. Mendukung dalam artian kalau kita ingin mengibarkan bendera One Piece itu sah-sah saja. Yang penting tetap ingat ya bahwa jika kita ingin mengibarkan bendera One Piece harus tetap berada di bawah bendera merah putih kita. Ibaratnya ya tetap menjadikan tren ini sebagai sesuatu hal yang positif ya. Ya meskipun belakangan ini di beberapa tempat, di beberapa wilayah itu ada beberapa video yang beredar ya bahwa masyarakat kita yang mengibarkan bendera One Piece itu akhirnya ditangkap atau ada yang membuat mural harus dipaksa dihapus ya dan harus dituntut melakukan klarifikasi atas tindakannya. Padahal tindakan itu jauh dari kata anarkisme ya, jauh dari merusak sarana publik atau merugikan pihak lainnya. Karena memang benar-benar ini adalah tindakan sebagai simbol ya. Bukan hanya simbol kekecewaan, tetapi juga simbol harapan agar kita semua berharap bahwa suatu saat Indonesia itu bisa menjadi lebih baik lagi ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, simbol Jolly Roger Mugiwara Pirate ini adalah ya benar-benar simbol harapan di mana Sun God Nika ini merepresentasikan sosok dewa kebebasannya. Kita berharap bahwa suatu saat Indonesia akan terbebas dari diskriminatif, terbebas dari segala bentuk penindasan, terbebas dari kasus korupsi, terbebas dari hal-hal yang merugikan rakyat secara keseluruhannya. Harapannya kan di situ ya. Mungkin ini adalah gerakan kita yang masih memiliki asa untuk harapan Indonesia emas tahun 2045. So, buat teman-teman yang ikut melakukan tren ini, jangan pernah rusuh ya, jangan pernah anarkis, apalagi nanti di tanggal 17 Agustus di hari kemerdekaan negara tercinta kita ini, jangan sampai ada hal-hal yang meresahkan ya atau hal-hal yang mengganggu jalannya upacara kemerdekaan nanti. Tetap dalam suasana dan kondisi yang positif, jangan sampai ini menjadi sebuah apa ya? Sebuah aksi yang merugikan masyarakat banyak. So, gimana menurut kalian tentang cocokologi kita pada konten kali ini? Ini benar-benar keren banget ya. Ini ketika kita di-spill bahwa jangan-jangan One Piece itu di Indonesia ya. Apakah benar kata Bung Yonglek ya bahwa One Piece itu ada di Jakarta atau lebih tepatnya di Tanjung Priuk ya. Ini sangat-sangat menarik sih. So, untuk konten kali ini cukup sekian saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton konten ini sampai habis. Jangan lupa jika kalian punya opini, jika kalian punya pendapat, atau jika kalian ingin mendebatkan isi komentar ini, isi video ini, kalian bisa langsung debatin aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.